Halo, selamat malam. Perubahan format debat Pilpres 2024 bikin ribut. Komisi Pemilihan Umum menjabarkan pasangan Capres-Cawapres akan hadir dalam semua debat. Tidak ada lagi debat khusus antar Cawapres dan perubahan ini menuai protes. Saling tuding terjadi antara kubu Amin dengan Prabowo Gibran terkait siapa yang mengusulkan dan kubu Ganjar Mahfud pun menuding perubahan ini dilakukan demi Gibran. Ribut-ribut format debat Pilpres 2024 kali ini bersama saya Bram Herlambang akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Tim belum pernah diajak berbicara, karena itu kita terkejut. Nggak menguntungkan, sama aja. Saya mau berdebat, ayo. Tidak berdebat, ayo. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan jadwal debat Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Namun, berbeda dengan debat Capres dan Cawapres di Pilpres sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, dalam 5 kali debat yang digelar, semuanya akan menghadirkan pasangan Capres dan Cawapres. Alasan Hasyim meniadakan debat khusus Cawapres, karena ingin menunjukkan kerjasama dalam penampilan debat. Dasarnya dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres itu bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbul antara Capres dan Cawapres. Sehingga kemudian supaya publik makin yakin timbul antara Capres dan Cawapres dalam penampilan di debat. Format debat yang disampaikan Hasyim itu menjadi polemik di antara pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku kecewa dengan KPU tidak memberikan kebebasan untuk Cawapres beradu gagasan dan kemampuannya secara mandiri. Setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat, ya. Dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi santai keputusan KPU sambil menyindir soal perubahan format debat. Calon pendamping Ganjar Pranowo ini mengaku siap-siap saja terkait dengan ada tidaknya debat Cawapres. Tidak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon, Pak Mahfud? Anda tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat, ayo. Tidak berdebat, ayo. Dalam kesempatan yang lain, Mahfud kembali menyentil KPU dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Baginya, ia tunduk atas aturan yang dibuat KPU. Kalaupun ada lomba bikin martabak, ia juga sanggup. Sebelumnya, Gibran diketahui pernah berbisnis martabak. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menuding, model debat dengan menghadirkan semua pasangan Capres-Cawapres dipilih untuk menutupi kekurangan Gibran yang dinilai minim pengalaman. Namun, Gibran membantah format debat itu menguntungkan dirinya. Gibran menyatakan tidak ada pihak yang diuntungkan dari perubahan konsep debat. Dirinya mengaku siap mengikuti debat didampingi atau tanpa didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Ngikut aturan KPU juga, kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri? Sama aja. Bukan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran. Nggak menguntungkan, sama aja. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto, juga membantah Gibran tak percaya diri
menghadapi debat calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, Gibran yang sudah maju pemilu punya mental yang kuat, termasuk menjawab soal isu-isu demokrasi. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mempertanyakan konsistensi Ketua KPU Hasyim Asyari dalam menjalankan perintah undang-undang terkait debat Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2024. Todung menilai KPU seharusnya berpegang pada aturan di mana debat Pilpres digelar selama 5 kali yang terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Menurut peraturan KPU nomor 15 yang terbit tahun 2023, pasal 50 ayat 1, KPU melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali. Dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Meski begitu, rincian ini masih bisa diubah. Pada ayat kedua dinyatakan KPU dapat mengubah format rincian 5 kali debat setelah berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengeluarkan jadwal dan juga tema debat Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Namun format debat kali ini disebut berbeda dengan debat di Pilpres 2019 lalu. Dan seperti apa kemudian rinciannya? Berikut adalah data yang kami rangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita akan tampilkan bersama. Yang pertama kita lihat adalah soal jadwal dan juga tema debat Pilpres 2024. Paling tidak di debat pertama ini akan dilaksanakan pada minggu depan yaitu Selasa 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Ini untuk kemudian di debat pertama. Jeda tidak terlalu jauh yaitu sekitar 10 hari nanti akan ada debat kedua. Ini dilaksanakan pada Jumat 22 Desember dengan tentu tema yang berbeda. Ada pengelompokan yang berbeda di sini yaitu soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Walaupun kemudian formatnya belum diputuskan, belum dirinci kemudian oleh KPU, tapi paling tidak ketika saya membandingkan dengan apa yang terjadi di 2019 lalu, maka debat kedua ini adalah debat khusus Capres. Itu yang paling tidak bisa sedikit kita bandingkan dengan 2019. Lalu yang ketiga, agak jauh, mungkin sekitar 2 minggu antara 22 Desember dan 7 Januari, yaitu pelaksanaan debat ketiga dengan kemudian tema ekonomi, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Nah ini menjadi poin yang menarik kemudian, apakah kemudian masing-masing dari paslon yang juga mantan kepala daerah dan juga masih menjadi kepala daerah bisa mengeksplorasi soal poin ini. Dan debat ketiga, ketika saya bandingkan dengan 2019 lalu, maka ini adalah debat khusus Cawapres saat itu. Dan kita belum tahu sebenarnya bagaimana kemudian format yang akan diputuskan. Kita akan lihat slide berikutnya. Debat keempat nanti akan dilaksanakan pada akhir Januari, yaitu 21 Januari 2024 pada hari Minggu. Kurang lebih ini adalah sebulan atau 3 minggu kurang lebih. Untuk debat keempat, ini adalah soal energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan juga masyarakat adat. Dan ketika saya merujuk lagi pada 2019 lalu, maka ini debat khusus Capres untuk debat yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ini kurang lebih adalah sekitar 1 minggu jelang masa tenang, yaitu 4 Februari 2024. Ini akan terkait dengan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan post-COVID society tentunya, dan kemudian poin ketenaga kerjaan. Ini tentu menjadi hal yang menarik, mana yang kemudian bisa kita telisik, yang kemudian menjadi poin-poin kekuatan dari setiap capres, tapi tentunya bukan saya yang menafsirkan atau menyimpulkan. Nanti analis politik yang akan juga saya tanyakan soal hal ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kemudian yang disebut berbeda begitu formatnya dengan 2019 lalu. Format debat Capres 2024 disebutkan oleh KPU paling tidak dibagi berdasarkan 3 debat Capres dan 2 debat Capres. Ini disebut aturan PKPU-nya turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan paling tidak pada kedua pembagian ini maka debat yang Capres
ini porsinya lebih besar yaitu sekitar 70% dan sisanya cawapres pada 30%. Dan kemudian 2 debat cawapres ini adalah 40% porsi capres dan 60% porsi cawapres. Dan tentu ini masih ajuan yang hingga saat ini dibahas dan belum diputuskan. Tentu ini akan kami konfirmasi KPU dan juga para tim ses yang hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan lihat slide berikutnya. Rincian aturan debat Pilpres yang bersumber dari PKPU nomor 15 2023, 5 kali debat seperti yang kemudian saya jelaskan pada slide berikut sebelumnya tadi, 3 kali akan dilaksanakan debat capres dan 2 kali debat cawapres. Dan kemudian KPU mengatakan bahwa memang formatnya masih bisa dirubah, artinya format besarnya yang kemudian ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 2017, namun kemudian harus dikonsultasikan dan dibahas bersama dengan DPR. Kita lihat slide berikutnya. Dan ini menjadi slide terakhir kami, rincian aturan debat Pilpres paling tidak 5 kali dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, disiarkan langsung secara nasional. Dan kemudian materi debat adalah visi nasional yang kemudian sudah dikumpulkan para pasangan capres dan cawapres di KPU saat mendaftar. Dan kemudian terakhir moderator dari kalangan profesional dan juga akademisi. Dan tentu poin ini, slide ini juga hingga saat ini masih terus dibahas dan belum mencapai titik final dan masih kita tunggu sebetulnya. Bagaimana kemudian format final yang nanti akan dibawa? Apakah kemudian berbeda dengan di 2019 lalu atau kemudian sama dengan 2019? Kami akan mengkonfirmasinya ke KPU dan juga menanyakan bagaimana tanggapan dari masing-masing tim sukses baik 01, 02 dan juga 03. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Political Show. Tim belum pernah diajak berbicara, karena itu kita terkejut. Nggak menguntungkan, sama aja. Saya mau berdebat, ayo. Tidak berdebat, ayo. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbul. Perubahan format debat Pilpres 2024 bikin ribut. Aturan teknis Komisi Pemilihan Umum disebut berbeda dengan 2019 lalu yang menghadirkan kedua capres-cawapres dalam setiap event debat, namun hanya dengan proporsi yang berbeda. Perubahan ini menuai protes bahkan saling tuding antar kubu. Jadi sudah finalkah format tersebut? Akankah kemudian pro kontra yang terjadi hari ini akan mengembalikan format sebagaimana di 2019 lalu? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami. Pertama saya akan perkenalkan dulu di studio CNN Indonesia Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir. Kemudian ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habib Rohman. Kemudian Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Abang-abang sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan juga ada Komisioner KPU Idam Holik yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Idam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan selain para narasumber atau kelima narasumber, ada juga bersama kami rekan-rekan pemuda dari BEM Udayana Bali. Selamat malam, teman-teman. Apa kabar? Baik, ini nanti yang akan memberikan tanggapan begitu ya sebagai calon ataupun pemilih muda di 2024 nanti. Dan sebelum memulai kita akan dengarkan statement berikut ini terlebih dahulu. Dasarnya dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbul, sehingga kemudian supaya publik makin yakin timbul antara capres dan cawapres dalam penampilan di Pilpres. Oke, saya langsung konfirmasi ke Pak Idam. Tadi Ketua Anda, Pak Hasyim Asyari, mengatakan proporsinya yang berbeda begitu, Pak Idam. Jadi ini kemudian masih bahasan,
ketika Anda rapat dengan tim ses para paslon, atau kemudian sudah bisa dikatakan final begitu Pak Idam? Ya, dalam waktu dekat KPU akan mengundang kembali tim kampanye untuk mengadakan rapat koordinasi. Nanti KPU akan menjelaskan tentang metode ataupun mekanisme pelaksanaan debat, dan KPU juga nanti akan menuangkan hal tersebut dalam tata tertib debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU RI beberapa kali menegaskan bahwa pelaksanaan debat itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang tadi dalam tayangan grafis sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU menegaskan bahwa pelaksanaan debat itu sebanyak 5 kali dengan rincian 3 untuk calon presiden dan 2 untuk calon wakil presiden. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa debat 2024 itu berbeda dengan 2019, itu betul. Di 2019 yang lalu itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, khususnya penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang kemudian kami normakan dalam pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Pak Idam, dahulu itu apa kemudian teknisnya yang berbeda Pak Idam? Tolong Anda jelaskan agar kami yang awam ini juga mengerti, tidak hanya soal pada aturan PKPU-nya saja begitu. Justru berangkat dari peraturan, Mas, ya, agar masyarakat diberikan pemahaman yang utuh. Karena penyelenggaraan pemilu itu berlandaskan pada prinsip berkepastian hukum. Berkenaan dengan teknis pelaksanaan debat, ya, dalam waktu dekat kami akan mengundang tim kampanye secara keseluruhan dalam rapat koordinasi. Oke, Pak Idam, ini menarik. Kemudian ketika tadi di grafis memang sudah ada begitu paling tidak usulan begitu ya, dan belum final. Saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah kemudian paling tidak 70-30, 60-40 atau 40-60 tadi, ini kemudian adalah pembahasan bersama yang diajukan KPU yang seperti Anda katakan di 2019 tidak sesuai, atau kemudian memang dinamika diskusi FGD pada saat itu muncul kemudian usulan soal proporsi tadi Pak Idam? Pada kesempatan ini justru saya ingin balik bertanya, Mas. Angka-angka tersebut, persentase tersebut diperoleh dari data yang mana ya, Mas ya? Dalam notulensi rapat pada tanggal 29 November dengan tim kampanye, persentase tersebut tidak muncul. Jadi dalam presentase rapat dengan media, selain presentasi yang disampaikan oleh KPU juga tidak ada angka tersebut. Tapi kalau kemudian formatnya adalah tidak satu-satu seperti di 2019, apakah itu kemudian memang breakdown atau kemudian turunan dari yang KPU tafsirkan, atau kemudian dinamika usulan dari FGD yang sebelum dilakukan? Ya, berkaitan dengan ke depan, Mas, kami tegaskan akan ada 3 debat calon presiden dan akan ada 2 debat calon wakil presiden. Frasa yang digunakan di dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya di pasal 277 itu debat pasangan calon. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika dalam pelaksanaan debat calon presiden, calon wakil presiden hadir, apakah itu dilarang? Di dalam Undang-Undang Pemilu nggak ada larangan, Mas. Yang jelas KPU bagaimana sekarang mendesain debat ini seberkualitas mungkin, semenarik mungkin, sehingga pemilih mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan pendalaman materi, visi, misi, dan program pasangan calon yang mereka telah serahkan dokumennya pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Pak Idam, ke kalau KPU kemudian tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang lalu. Pak Idam, kalau Anda katakan berdasarkan pasal 227 begitu, artinya ketika datang bersamaan, apakah kemudian misalkan dikhususkan untuk debat cawapres, maka capresnya hanya datang saja atau secara teknis bisa ikut berdebat di atas panggung dengan presentasi yang berbeda misalkan? Tadi sudah saya sampaikan, KPU akan mengadakan rapat koordinasi kembali ya dengan tim kampanye. Dalam pedoman teknis yang kami terbitkan juga, kami akan memberikan ruang kepada tim kampanye untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya. Dan tentunya nanti keputusan finalnya ada di KPU dan pengambilan keputusan itu dilakukan secara mandiri. Baik. Artinya akan ada paling tidak rapat lagi begitu ya untuk memutuskan nanti hasil final seperti apa. Dan sebelum saya ke rapat koordinasi yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan
ini sebenarnya terlepas dari adanya isu-isu yang sedang ramai dibicarakan ini atau tidak, rapat itu memang akan diselenggarakan kembali karena memang menjelang pelaksanaan debat perdana kami harus berkoordinasi kembali dengan tim kampanye pasangan calon. Apalagi dalam penentuan moderator ya, kami harus mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye. Kami juga akan menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi panelis dan bahkan kami juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengusulkan beberapa pertanyaan dan hal tersebut sudah kami tuangkan dalam pedoman teknis. Baik, Pak Idam. Saya akan ke Bang Habib kalau begitu. Jadi kemudian kalau hari ini perdebatannya soal proporsi begitu, soal yang berbeda dengan 2019, dalam laporan tim Anda kepada tim besar, jadi sebenarnya usulan siapa dan kemudian kenapa bisa muncul ini? Ini menarik ya, kita debat soal debat. Debat soal persiapan debat. Gak ada masalah. Kami pemilu ya, hangat-hangat dikit ya, boleh-boleh ya. Tapi saya mau ceritakan, saya ini sebelum di DPR ya, 3 pemilu saya petugas LO. License officer partai politik maupun paslon di KPU. Jadi petugas-petugas itu memang kita bisa 7 hari seminggu, bisa bahkan 1 kali 24 jam kayak ngantor di KPU. Perwakilan paslon dan ini. Dalam kerja-kerja kami itu kami melakukan rapat-rapat dan koordinasi. Dari dulu memang begitu. Kadang-kadang hal yang akan kita putuskan dalam waktu sekian lama sudah kita bicarakan sekarang. Sehingga mungkin ada sesuatu ya usulan ya namanya brainstorming ya namanya pembicaraan. Ada yang ditangkap tidak utuh oleh pihak-pihak tertentu. Nah sehingga akhirnya muncullah soal apakah ini menguntungkan paslon tertentu atau tidak ya kan, padahal itu sesuatu yang masih berproses. Gitu Bang kan. Habib, berarti maksud Anda narasinya belum lengkap begitu? Ya biasa sama kayak di DPR lah, rapat itu kan rumusan undang-undang kan bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu untuk satu pasal misalnya. Tapi kan yang menyampaikan kan bisa di hari ini, di besok ya kan, lalu dibuat kesimpulan. Kebanyakan kan memang begitu yang terjadi sumbernya miskomunikasi seperti itu. Tapi intinya saja, kalau intinya ditanyakan kepada kami, ya kami justru tidak keberatan dengan format apapun soal debat ini. Jadi bukan usulan dari TKN Prabowo Gibran begitu ya? Tentu bukan. Ya, mau debatnya misalnya cawapres semua yang debat juga boleh, nggak ada masalah gitu kan? Atau cawapres Mas Gibran berdebat dengan cawapres Pak Ganjar, ya capres Pak Ganjarnya. Artinya tim Anda, Pak Prabowo, Mas Gibran tidak masalah dengan format. Kita nggak ada masalah, ya kita siap saja. Cuma kita harus jelaskan juga ke publik, ya dari mana munculnya miskomunikasi ini. Menurut saya seperti itu. Bisa disebutkan dari mana? Ya bukan, dari model perumusan peraturan KPU itu. Jadi regulasi terkait KPU ini kan ada undang-undang. Lalu ada PKPU di bawahnya lagi ada tatip kalau debat. Singkat saja Bang, saya akan lempar nanti ke narasumber berikutnya. Ya, artinya perumusannya itu kan selalu melibatkan semua pihak. Betul. Ya, termasuk kontestan, paslon, termasuk fraksi-fraksi di DPR yang merupakan juga bagian dari kontestan ini. Jadi nggak akan ada satupun ketentuan baik di undang-undang, PKPU, peraturan KPU maupun tatip yang lolos dari mekanisme ini, mekanisme kesepakatan logikanya ini. Tidak mungkin sudah menangkap. Bisa bikin aturan sepihak. Nah, tidak mungkin. Nah, ini kita akan tampilkan bersama Bang Habib. Statement dari rekan Anda Pak Sudrajat Wibowo berikut ini terkait dengan soal usulan tadi kita tampilkan di layar. Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies Mohaimin ini terkait dengan usulan format debat yang menggunakan proporsi begitu. Nah, langsung saja kalau begitu Mas Ari, saya minta tanggapannya. Ya, jadi memang dalam memahami setiap peraturan perundang-undangan, kita harus menghayati semangat dasar dari undang-undang tersebut. Jadi dikenal dalam istilah hukum itu namanya memory pantoliting. Bagaimana pasal tersebut bisa muncul dan apa maknanya. Nah, debat ini yang kami pahami bahwa tujuannya adalah untuk menghargai hak konstitusional masyarakat, agar masyarakat mengetahui persis kemampuan calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih. Tapi kalau usulan dari tim Anda ini bebarengan, apakah kemudian itu spesifik akhirnya bisa mengetahui capres sendiri, cawapres sendiri seperti apa? Iya, jadi yang kami usulkan itu adalah, jadi gini, ada kewenangannya yang tidak bisa bertentangan terhadap undang-undang dan
PKPU, ada hal-hal teknis yang merupakan kewenangan dari KPU yang bisa dibicarakan dengan para tim. Ya. Jadi dalam hal ini kita mengusulkan bagaimana memaksimalkan kehadiran semua pihak dalam setiap perdebatan tersebut. Tetapi tidak mengurangi semangat dasar bagaimana seorang cawapres bisa berdebat secara all out di sana. Mas Ari, berarti artinya menurut tim Anda yang mengusulkan ini tadi, kedatangan itu apakah kemudian misalkan cawapres? Saya kembalikan pada itu. Apakah capresnya juga harus di atas panggung dan mempunyai proporsi atau kemudian waktu bicara pula, atau kemudian hanya datang dan menonton saja? Itu terserah, bebas saja. Artinya mereka berdua bisa datang, bisa salah satu yang naik ke panggung atau dua-duanya naik ke panggung, tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya tetap di situ yang melaksanakan debat itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3 kali buat capres dan 2 kali buat cawapres. Berarti maksudnya menurut Anda tim Amin tidak masalah dengan misalkan ada proporsi tadi, kalau kemudian cawapres, waktunya cawapresnya akan lebih panjang, lebih banyak begitu waktunya? Nah itu nanti bisa dibicarakan. Tetapi yang jelas harus bisa menunjukkan masing-masing secara mandiri memiliki kualitas dalam debat tersebut. Karena kenapa ada debat? Debat ini untuk mendalami visi misi mereka supaya pada waktu tampil ke publik masyarakat bisa menilai apakah pemimpin ini memiliki kualitas yang mumpuni dan layak untuk dipilih. Jadi tujuan itu jangan sampai dihilangkan. Oke, tujuannya di situ ya. Tapi kemudian tafsirnya akan kemudian ikut di atas panggung atau tidak, itu akan dikembalikan pada forum menurut Anda begitu? Menurut tim Amin begitu? Kalau itu sudah soal teknis. Soal teknis bisa dibicarakan, tetapi prinsip-prinsipnya tidak boleh dihilangkan. Jadi debat cawapres tetap harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya. Oke, Mas Ciko, tanggapan Anda seperti apa dari tim Ganjar Mahfud? Nomor 1 adalah Pak Ganjar maupun Pak Mahfud tidak mempermasalahkan format seperti apapun debat itu. Tapi yang kedua yang paling penting kita harus menarik garis ke belakang dulu. Apa sih ruh atau spiritnya mengapa ada pemilihan presiden itu juga terjadi pemilihan calon wakil presiden. Nah, itu spiritnya dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan pada satu masa pemerintahan, satu periode pemerintahan itu, presiden akan berhalangan tetap, ya, dan tidak perlu dilakukan lagi pemilu. Sehingga wakil presiden harus menjalankan harus sendiri. Betul, cocok. Nah, ini yang menurut saya, dan ini dalam undang-undang maupun peraturan juga mencerminkan itu kan. Kecuali detail-detailingnya ya. Kadang-kadang kan detailing ini digunakan, disalahgunakan untuk mencari ruang-ruang untuk tidak melakukan itu kan gitu ya. Padahal sudah jelas 3-2. Nah, kenapa nggak itu aja? Dan itu pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya kan? Itu nomor 1. Jadi kembali lagi siapa yang diuntungkan sebenarnya, kita kalau bicara untung rugi kita bicara siapa yang dirugikan deh. Yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia karena dia tidak bisa melihat secara utuh bagaimana calon presiden ataupun calon wakil presiden yang mereka akan pilih. Nah, dan satu lagi, ini bukan hanya soal visi misi dan gagasan loh. Ini soal debat di atas panggung ditonton oleh jutaan orang di televisi. Orang juga akan melihat emotional state daripada si capres maupun cawapres. Apakah dia siap menerima serangan-serangan pertanyaan yang tidak biasa dia dapat dan lain-lain. Bang Ciko, artinya walaupun kemudian didampingi, bukankah itu bisa terlihat begitu kan, nanti akan ada proporsinya misalnya? Ya kenapa sih harus didampingi? Itu kembali menjadi pertanyaan gitu. Kenapa ngotot harus didampingi? Sedangkan bisa dia sendiri. Kalau memang dia bisa sendiri, kenapa dia tidak sendiri? Atau mau dikurangin 1 ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan peraturannya bilang 3 dan 2 ya kan. Silahkan aja gitu. Gimana caranya? Tapi menurut kami yang paling pas adalah ada kesempatan bagi cawapres untuk tampil sendirian. Format yang sama dengan di 2019. Lebih baik begitu atau bagaimanapun itu mau cuma 1 yang dia tampil sendirian, tolonglah tampilkan sendirian. Oke, baik. Saya ke Mas Ari kalau begitu. Jadi rasionalisasinya apa kemudian kalau misalkan opsi itu juga masuk dalam usulan tim Anda? Iya. Jadi prinsip dasarnya kita tidak boleh bertentangan dengan semangat dasar undang-undang. Betul. Ya. Mengenai teknisnya bisa kita bicarakan, tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ciko, rakyat ini ingin melihat secara mandiri baik itu capres maupun cawapresnya itu betul-betul mereka layak untuk mereka pilih. Sehingga apa yang mereka sampaikan, lalu begitu disampaikan itu ada sanggahan, mereka bisa menjelaskan, pendalaman materinya itu bisa terlihat di sana. Nah, semangat inilah undang-undang itu dibuat, pasal itu disebutkan, ini jangan sampai dihilangkan oleh karena permasalahan-permasalahan teknis tadi. Ya. Jadi semangat tentang
debatnya capres menyampaikan visi misinya, debatnya cawapres harus tetap dilaksanakan. Walaupun kemudian ada tuduhan begitu ketika berbarengan, maka ini bisa disupport sama pasangannya begitu. Nah, makanya itu dibicarakan. Kalau soal teknis kan itu soal dalam. Tapi usulannya kan dari tim Anda kemudian. Kita tidak mengusulkan untuk mereka saling bantu. Kita mengusulkan agar mereka semua hadir, menyaksikan. Apakah mereka bisa hadir di depan atau bisa menyaksikan, tapi masing-masing pihak mengetahui bahwa ini loh kemampuannya. Baik capresnya itu sebegini loh kemampuannya, cawapresnya ini loh kemampuannya. Nah, dari pihak kami, cawapres kami sangat siap untuk bisa hadir sendirian dalam setiap perdebatan tersebut. Oke, saya ke Bang Habib kalau begitu. Jadi walaupun Anda mengatakan tadi siapapun atau kemudian calon Anda, Pak Prabowo, Mas Gibran ini sudah siap dengan format apapun, tapi bagaimana tim Anda? Bagaimana tim Anda ketika membahas itu? Mana yang lebih disetujui format yang lama di 2019 atau kemudian usulan yang tim Amin tadi? Ya makanya kami nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kami pikir semuanya nggak ada masalah ya. Kami siap saja. Bahkan kalau mau ekstrem misalnya semuanya debat cawapres ya nggak ada masalah ya. Kan ada narasi ini karena berubah karena khawatir Mas Gibran kurang kemampuannya kurang untuk berdebat. Ya bagi kami itu hal yang biasa ya. Diejek, dihina, diremehin kami senyumin aja itu kan kita kan ya kan ada lagunya itu ada lagunya oke. Jadi kami siap ya kan justru ini menjadi momentum bagi kami karena Anda lihat ya misalnya gini dari survei Pak Prabowo ketika belum ada fix paslon ya keunggulannya paling nggak nyampe 1 kali margin of error dengan paslon berikutnya. Jadi artinya apapun ini siap begitu ya? Dulu makanya jangan potong dulu. Tapi begitu fix berpasangan dengan Mas Gibran itu bisa lebih dari 4 kali margin of error. Oke. Ya artinya apa? Ini bocil ya kan Mas Gibran ini kecil-kecil cabai rawit ya kan diremehin ya kita senyumin aja. Baik. Tapi mendapat apresiasi dari publik. Apalagi kalau debat ya kan. Ketika debat cawapres difasilitasi oleh KPU, publik bisa menilai, melihat bagaimana the real Gibran. Saya pikir ini kesempatan emas untuk gaspol gitu. Bang Habib, tapi ini juga kami mendapatkan informasi soal usulan dari tim Anda, tim nomor urut 2 begitu katanya, lebih baik visi saja yang dijabarkan di setiap kemudian debat-debat itu. Kita akan lihat grafik sebelum Anda jawab. Kita akan lihat terlebih dahulu bersama-sama. Ini kemudian yang disampaikan oleh co-captain Timnas Amin dalam jadi tanggal 29 November 2023 di KPU kami mencatat usulan dari tim paslon nomor urut 2 agar format debatnya hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi saja. Ini berarti format debatnya hanya melibatkan tanggung jawab antar paslon dengan moderator dan panelis serta menghilangkan sanggahan antar paslon secara keseluruhan. Jadi hanya pemaparan, menghilangkan sanggahan, Bang Habib. Seperti apa? Itu, makanya ini kan miskomunikasi dari orang-orang yang melakukan pertemuan, rentetan pertemuan, rangkaian pertemuan, ya kan. Lalu masing-masing menyampaikan pendapatnya, ya kan. Saya sudah cek notulensi ini, ya. Tadi dari kemarin sudah baca detail. Setelah berita ini keluar juga saya pertegas lagi. Nggak ada. Yang ada itu kan itu yang datang itu kan Prof. Burhanuddin Abdullah, ya kan. Beliau menyampaikan, ya kan, diperpanjang itu penyampaian gagasan. Jadi begitu debatnya sudah eyel-eyelan, bahasanya begitu tuh, ya kan udah eyel-eyelan, moderatornya itu harus ini. Jadi namanya debat capres itu nggak perlu lagi debat kusir, oke? Ya, artinya misalnya sini ini ngotot, paslon A, B ngotot. Bertengkar terhadap satu topik, subtopik yang sama itu jangan terlalu lama. Tapi tetap harus ada sanggahan yang kemudian disampaikan tidak ada itu seharusnya ada. Pasti harusnya ada. Ini notulensi jelas kok. Nanti kita minta rekamannya kalau perlu nggak ada masalah gitu kan. Jadi nggak ada. Tapi nggak saya salahkan juga. Yang salah itu kan hal-hal yang seperti ini yang sedang berproses. Kenapa di judgment gitu kan? Seolah-olah ini sudah sebuah keputusan gitu kan. Nggak ada gitu loh. Jadi menurut penting ketua KPU yang pertama kali mengeluarkan statement itu salah di dia berarti kan. Dia dalam masih diproses tapi dia sudah menyatakan seakan-akan itu dalam terjadi. Dalam konteks itu tadi ya kan. Eyel-eyelan itu juga nggak pas. Kayak kita gini nih, saya dengan Bro Ciko kan sering kita ketemu di TV kan. Kalau saya ngomong A, pendirian saya, Bro Ciko ngomong B, ya udah gitu loh. Kita berpendapat berbeda. Tetapi kalau difasilitasi terus, pengen show-nya misalnya kan, wah gimana, dikonfirmasi lagi bolak-balik,
habis waktu karena ini waktunya singkat sekali, Pak. Dan Oke. ini lebih singkat karena Tapi tiga berarti paslon. maksud Anda yang kemudian tim lain yang salah menangkap dan menjabarkan pada timnya? Nah ini kan. Jangan Tapi kan saya mengkonfirmasi tentunya. Jangan selalu. Saya akan mengkonfirmasi benarkah Tidak. demikian. Namanya miskomunikasi di mana saja bisa terjadi. Oke. Ya, bukan persoalan salah gitu loh. Namanya miskomunikasi biasa nggak ada masalah. Oke, saya gitu. tanyakan ke Bang Ari kalau begitu dari tim Amin. Ya kalau kita melihatnya dari segi positifnya ya, dengan peristiwa ini menimbulkan reaksi yang baik dari masyarakat. Tapi statement tadi betul? Saya konfirmasi terlebih dahulu. Statement tadi saya sudah konfirmasi itu betul. Oke. Itu betul. Saya sudah tanyakan kepada Kapten Mbak Nini ini bahwa itu betul dalam tapi yang paling penting itu adalah sekarang dengan kondisi saat ini masyarakat menjadi tahu ada perdebatan-perdebatan seperti itu sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin nanti tiba-tiba kita kaget ada keputusan yang mengagetkan masyarakat lalu tidak menyalurkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Ya, betul, Jadi betul. ini menjadi sehat supaya ini menjadi fungsi kontrol masyarakat dalam setiap kegiatan itu bagaimana Dan hasilnya tidak bisa jangan berubah melanggar gitu ya undang-undang. artinya Iya, dengan betul. kemudian. Oke. Nah dengan ini kan responnya KPU juga luar biasa. Kita tanya Mas Ari, kalau gitu ke KPU, ke Pak Idam, kalau begitu. Tadi dikatakan Mas Ciko hasilnya belum ada, tapi ketua Anda sudah menyampaikan ke publik begitu, progresnya begitu Pak Idam. Komentar Anda? Ya, terkait dengan hal tersebut, ya, beliau itu kan menyampaikan dalam kapasitas rencana. Ya, kapasitas rencana dan yang jelas nanti semua itu akan dituangkan dalam tata tertib debat. Saya pikir yang beliau sampaikan tidak ada yang salah. Ya, yang beliau sampaikan juga tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau kita kembali kaji undang-undang secara rinci, ketika pelaksanaan debat calon presiden, kan tidak ada larangan calon wakil presiden hadir. Itu yang perlu kita highlight. Oke. Nah, disinilah pentingnya ya, dan saya yakin ke depan rekan-rekan media juga dapat menyampaikan secara utuh. Itu keyakinan saya. Baik, baik. Tentu menghadirkan ke semua pihak di hari ini tentu adalah upaya kami untuk mengonfirmasi di mana titiknya sebetulnya. Saya ke Mas Adi kalau begitu. Bagaimana Anda melihat? Akhirnya. Gunjang-gunjing ribut-ributnya. Dari tadi nggak kebagian debat nih. Ini kita biarkan merangkum dulu Mas Adi, silakan. Sebagai warga negara biasa menikmati dari jauh. Silakan Mas Adi, seperti apa? Kalau saya secara prinsip pertama KPU itu harus punya spokesperson lah ya. Ini kan untuk meladeni perdebatan-perdebatan di media sosial di kalangan elit antar calon itu penting ya karena ini kan selama kurang lebih sekitar seminggu ini kan perdebatannya luar biasa. KPU dituduh menghilangkan debat cawapres. Dari mana ceritanya misalnya tiba-tiba dalam undang-undang yang disebutkan debat capres itu 3 kali, cawapres 2 kali, kok kemudian harus ada pendamping di situ? Kan nggak ada penjelasannya. Ada tendensi-tendensi yang kemudian menjurus kepada KPU yang dinilai memproteksi untuk kepentingan salah satu paslon tertentu. Ini kan liar Mas, ini nggak bagus. Tentu teman-teman KPU kan sibuk. Nggak mungkin day to day meladeni semua pembicaraan publik yang saya kira memang cukup sarkastis bahkan tendensius. Oleh karena itu perlu jubir sebenarnya. Entah siapa, mungkin komisioner, mungkin ada staf ahli di situ untuk meladeni pembicaraan publik yang cukup luar biasa. Bahwa ini adalah semuanya masih ongoing proses, bukan keputusan final yang disepakati oleh semua calon bahwa inilah format yang disepakati untuk 2024. Nah, seberapa penting kemudian progres itu disampaikan agar kemudian ya hari ini progres sampaikan tapi dinamika publik muncul begitu Mas? Ya penting karena publik ini kan mendahului pembicaraan yang ada di KPU dan paslon. Ini kan belum ada keputusan resmi, terus dikonsultasikan sampai minggu depan mungkin. Oleh karena itu yang belum clear sebenarnya sampai hari ini publik itu sudah berkesimpulan seakan-akan ini sudah keputusan final Pak. Persoalan cawapres tampil ke publik tapi ada pendampingnya yaitu capres. Bahkan ada kesan yang kemudian pendampingnya pada capres nanti juga akan banyak bicara seperti pada perdebatan-perdebatan sebelumnya. Ini yang saya kira pentingnya juru bicara sebenarnya pada level KPU. Yang kedua, ada yang sebenarnya sifatnya politis ya. Politis yang disebutkan memang harus diakui. Ada underdog ya pada salah satu cawapres tertentu. Mungkin cawapresnya Bang Habib yang dinilai dalam beberapa forum misalnya tidak terlampau mau menghadir jangan ke situ perdebatan. dulu karena dampak elektoral akan kita bahas usai jeda. Tapi enggak yang saya mau bicara itu kenapa ini ramai Mas? Kalau Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, ini orang sudah terbiasa melihat mereka berdebat, melihat Pak Mahfud bicara di depan publik biasa, Muhaimin Iskandar biasa. Orang seakan-akan belum terbiasa melihat Mas Gibran ini bicara di depan publik, menyampaikan visi misi, itu yang ramai. Oke, saya ingin mendalami itu, tapi nanti usai jeda karena kita akan jeda sinak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show.
belum pernah diajak berbicara. Karena itu kita terkejut. Nggak menguntungkan, sama aja. Saya mau berdebat, ayo. Tidak berdebat, ayo. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork. Anda masih bersama kami di Political Show dengan tema perubahan format debat Pilpres 2024 bikin ribut. Dan sebelum saya mengkonfirmasi kepada Pak Idam yang tersambung sama kami melalui sambungan online soal spokesperson yang disebutkan oleh Mas Adi tadi, kita akan dengarkan statement ini terlebih dahulu. Tapi saya dengar dari teman-teman wartawan sekarang KPU rubah di wakilnya. Jadi wakil itu bicaranya 60%, presidennya menjadi 40%. Pertanyaannya adalah apa esensinya perubahan itu terjadi? Apa karena takut Gibran tidak bisa ngomong? Nah, ini yang harus KPU memperbaiki komunikasi di publik. Jangan sampai sikap KPU itu membenarkan penilaian publik bahwa semua hal ini dikendalikan oleh istana. Itu yang tidak boleh terjadi seperti begitu. Debatnya di rumah aja. Oke, saya minta komentar dari Bang Habib dulu sebelum saya lempar ke Pak Idam. Seperti apa kemudian? Ya, Bang Ubun ini kawan saya lari pagi di komplek Kalibata. Jadi kita nggak debat, kita ngobrol. Dia pagi itu 1,5 jam kita sering ngobrol. Tapi narasinya sejalan, satu frekuensi ya, dengan saya yang pikir disampaikan? nggak ada masalah ya usulan Pak Adi Pray ya bahwa kita lebih banyak membenahi sektor komunikasi, jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti ini. Ya kami kayak di DPR juga kan. Seringkali Pak, kalau Anda ikuti, misalnya kita rapat, belum selesai rapat, wartawannya udah cabut. Padahal rapat itu yang paling penting itu yang di ujungnya gitu kan. Sementara pernyataan para anggota DPR di tengah-tengah, itu sebetulnya bukan kesimpulan, baru usulan-usulan. Jadi gitu yang kan. terjadi hari ini seperti itu menurut Anda? Bisa jadi seperti itu, namanya miskomunikasi. Nah, oleh karena itu betul juga, kan nggak ada yang sempurna. KPU nilainya sempurna ya nggak juga. Tapi kalau tuduhan ya Pak kan, Tubun tadi bahwa cawapres Anda Mas Gibran tidak bisa bicara, katanya itu yang ditakutkan. Itu dia, kalau kami kan itu, seneng ya kan, diejek, dihina, diremehin, senyumin aja. Oke, ya, saya minta pendapat Mas Ciko kalau begitu. Ya. Ya, jadi yang pertama itu disampaikan Mas Idam dari KPU, Komisioner KPU, bahwa tadi ini masih rencana. Nah, yang jadi masalah adalah ketika masih rencana ini tanda kutip kemudian dilempar ke publik dan publik menyerang atau publik merasa tidak puas dengan rencana yang disebutkan tadi, KPU seperti defensif dan sibuk mengatakan, oh ini sesuai aturan, ini sesuai aturan. Nah, jadi kan seakan-akan akan makin membuat publik makin menyerang. Karena apa? Karena publik merasa, oh berarti memang aturan ini yang mau digolkan. Bahwa tidak akan ada debat cawapres, khusus cawapres tanpa didampingi oleh calon presiden. Nah ini, tapi yang menarik ada blessing in disguise dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPU ketika dia membeberkan bahwa akan ada rencana ini. Dan publik mulai menunjukkan antipati terhadap rencana ini. Saya senang Mas Gibran akhirnya muncul dan mengatakan dia siap. Nah, akhirnya kan ini 3 calon wakil presiden siap. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya berharap semua tim yang hadir, tim dari paslon-paslon tersebut yang hadir nanti di KPU akan mengusulkan bahwa diperlukannya ada satu debat khusus atau dua debat itu cawapres hadir sendirian. Oke, tapi yang garis bawah adalah ini juga masih usulan dan pembahasan tentunya ya. Iya. Saya terakhir ke Pak Idam, apa kemudian respon Anda, respon KPU terkait dengan desakan bahwa ya jangan diflorkan ke publik dulu kalau kemudian belum pasti begitu, Pak Idam? Ya, saya pikir dalam proses pengambilan keputusan itu ada ruang-ruang deliberasi ya. Jadi kalau seandainya komentar yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan oleh Ketua KPU itu lalu mendapatkan respon dari publik, ya ini satu konsekuensi di negara demokrasi. Yang jelas KPU akan mengambil keputusan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Misalnya kami harus berkoordinasi dengan partai politik, dengan tim kampanye, ya kami lakukan itu. Dan dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat dengan tim kampanye. Dan saya pikir pembicaraan ini sebaiknya nanti dalam rapat tim kampanye ya disampaikan seluruhnya seperti itu agar tidak terjadi distorsi informasi.
Oke, Pak, boleh kami tahu kapan tanggalnya, apalagi tanggal 12 minggu depan akan dimulai debat pertama, Pak Idam? Yang jelas dalam beberapa hari ke depan, nanti Oke. pada waktunya juga kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Oke, baik. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Idam Holik, Komisioner KPU RI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Idam. Dan kami masih akan Selamat lanjutkan malam, dengan terima kasih semuanya. ya, terima kasih dengan sejumlah narasumber yang ada di sini. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Kalau kemudian saat ini sudah saatnya bisa kita bicara soal dampak terutama di elektoral. Bagaimana soal tuduhan tadi ketika dialamatkan kepada seorang Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak bisa sehingga aturannya dirubah, sistemnya dirubah. Menurut Anda seperti apa? Kalau saya membaca ketika semua calon ini speak up ke publik, entah itu capres dan cawapres, rasa-rasanya mereka cukup confidence menghadapi pertandingan debat kandidat yang mungkin akan dilaksanakan mulai minggu depan ya. Kenapa begitu? Jangankan bicara tentang visi misi capres dan cawapres, kita mau presentasi kuliah di kelas saja, itu kan prepare-nya luar biasa. Dulu kita tidak pernah membayangkan misalnya Gibran itu tampil speak up di depan publik, tapi sebelum deklarasi dan daftar ke KPU kan kemarin juga bicara. Itu relatif cukup bagus menurut saya, yang saya kira bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa Gibran pun juga bisa tampil di depan publik. Jangan pernah underdog misalnya melihat salah satu capres ataupun cawapres yang dinilai pengalamannya agak sedikit hijau, Bram. Dulu kita pernah melihat Kiai Ma'ruf Amin ketika berdebat dengan Pak Sandiaga Uno, seminggu 2 minggu sebelumnya orang sudah bertaruh. Ini ibarat orang main bola, skornya 10-0 ini. Sandi pasti akan menang telak. Faktanya enggak. Kiai Ma'ruf Amin tampil cukup confident dan cukup bagus bicara tentang ekonomi syariah khususnya dengan dalil-dalil agama yang saat itu agak sulit untuk dibantah oleh Sandiaga Uno yang relatifly memang agak sedikit terbatas ya. Oleh karena itu dalam setiap segmen pembicaraan apapun oleh teman-teman paslon ini pasti sudah disiapkan secara luar biasa. Yang kedua, kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei dalam pilpres-pilpres sebelumnya, dampak elektoral dari debat itu hanya sekitar 5-10% kok. Bahwa yang menonton debat kandidat dari masyarakat kita sekitar 35%. Pun kemudian besok generasi muda banyak, kemudian ini belum menentukan pilihan, masih ini swing voters, menariknya. seperti apa? Anak muda itu banyak yang tidak engage dalam politik. Anak muda memang suka gadget, mereka suka medsos, tapi pembicaraan mereka di gadget dan medsos bukan politik. Tapi hiburan, cari kerja, teman baru, dan seterusnya. Termasuk lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada perdebatan-perdebatan pilpres sebelumnya, yang nonton cuma 35%. Mungkin kalau mau kita kasih tambahan diskon, mungkin 40%, 60%-nya nggak nonton. Dari 35% yang nonton itu akan mungkin berubah pola pikir dan pilihan politiknya di kisaran angka 5-10%. Nggak signifikan. Oleh karena itu saya sering ngomong, ini paradoks di debat capres dan cawapres. Satu sisi selalu ribut di mana-mana, tapi gempa politik elektoralnya belum dirasa secara signifikan karena orang menentukan pilihan politiknya datang ke TPS bukan karena hasil debat kandidat, tapi hasil kunjungan langsung, tatap muka, mudah diajak selfie, ngasih bantuan Artinya sosial. sisi psikologis akan lebih menentukan menurut Anda? Tapi di kalangan menengah ke atas, kelompok kritis, kelompok-kelompok netizen, saya kira memang perdebatan ini paling banyak ditunggu. Tentu sebagai amunisi huru-hara politik lah. Huru-hara politik. Nah, pertanyaannya adalah kondisi hari ini apakah kemudian itu bagian dari huru-hara politik, kemudian kapitalisasi isu yang kemudian bisa digunakan untuk masa kampanye yang sedikit ini? Pasti. Karena kan ada kesan yang paling jago retorika dan bicaranya jago itu kan adalah Pak Anies Baswedan. Ini adalah singanya forum. Tapi kan bagi saya tidak sesederhana itu. Kalau kita melihat Prabowo Subianto dalam beberapa kali pilpres, saya kira intonasi dan gaya politiknya juga luar biasa. Pak Ganjar dalam 2 kali perdebatannya saat jadi gubernur di Jawa Tengah juga cukup luar biasa. Di tengah statement-statementnya kan ada kedalaman yang cukup luar biasa. Jadi bagi saya tak ada satupun yang bisa diunggulkan secara signifikan dalam konteks pilpres. Semua unggul dan semua sama. Walaupun kemudian temanya berbeda ya. Tadi saya juga ingin menanyakan untuk Anda. Kalau soal tema, pertama dari segi moderator, yang kedua saya sempat kepikir bagaimana kalau panelisnya itu adalah mereka yang terdampak. Terkait dengan persoalan-persoalan apapun. Jangan hanya terpaku pada kelompok profesional, mungkin kelompok akademisi dan seterusnya. Terdampak yang saya sebutkan adalah misalnya soal isu lingkungan hidup. Kenapa mereka itu tidak dipanggil ke sini sebagai panelis? Jelasin kenapa mereka terdampak dan seterusnya. Rakyat bicara soal efek lingkungan hidup. Rakyat bicara tentang deforestasi. Rakyat bicara tentang bagaimana susahnya mencari aspek pekerjaan dan seterusnya. Saya kira itu jauh lebih orisinal perdebatannya. Antara elit capres dan cawapres bicara dengan mereka yang mewakili rakyat. Tapi penting jawaban bagi saya. para paslon artinya akan cukup mempengaruhi paling tidak ya citranya, popularitasnya sebelum bicara elektabilitas. Itulah yang saya sebutkan. Paslon pastinya sudah siap dengan segala konsekuensi ketika tampil di depan publik. Siapapun yang bertanya, mau rakyat biasa, kelas menengah, ataupun kelas atas, ketika di depan dia harus siap menjawab apapun.
Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan dari rakyat yang bawah ini yang mestinya jauh lebih banyak didengarkan dan lebih banyak dijawab ketimbang statement-statement elit yang seringkali memang kakinya nggak nyentuh ke tanah. Oke, saya tanyakan ke Mas Ari kalau gitu. Kalau Mas Ari bilang capres Anda sih paling singa podium tadi, seperti apa? Ya alhamdulillah, capres kami kan dalam menilai seseorang itu tidak hanya melihat tampilannya ketika dia bicara, tapi kita juga bisa melihat rekam jejaknya, track recordnya, pengalamannya. Di situ kita bisa katakan apakah ini retorika ataukah ini betul-betul hal yang sudah pernah dia lakukan. Gitu. Nah, capres kami, Mas Anies, pada waktu beliau di DKI, beliau melunasi hutang-hutang janji-janji politiknya pada waktu di DKI. Dan insya Allah nanti ketika beliau menjadi presiden, janji-janji politiknya juga akan kita lunasi. Insya Allah begitu. Artinya ketika jawaban baik dari calon Anda, calon lain itu akan kemudian bisa menjadi bahan kampanye untuk kemudian mengunggulkan misalkan Mas Anies dan juga Caimin begitu? Iya, tentunya begini. Kita dalam setiap Mas Anies ini dalam soal visi dan misi substansinya itu beliau sangat concern ya. Sehingga kajian kita betul-betul mendalam dan kita betul-betul melibatkan banyak pihak. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Anies di forum-forum itu sudah melalui kajian yang panjang. Dan kita juga menghitung bahwa apa yang kita janjikan ini memungkinkan untuk dapat kita laksanakan nantinya. Oke, baik. Saya ke Mas Habib, Bang Habib kalau begitu. Calon Anda seperti apa kemudian? Ya tentu siap sekali loh Pak Prabowo, namanya debat kita sudah berapa kali ya, nggak ada masalah sejak wapresnya Ibu Mega, 2 kali capres, Mas Gibran juga kita tunggu saja ya. Jadi kita siap dengan semua skenario ya, kita siap menyampaikan gagasan-gagasan besar, juga siap menjelaskan rekam jejak masing-masing ya, kurang lebih begitu. Walaupun kemudian cawapres Anda kemudian banyak dituduh tidak bisa, kemudian tidak mumpuni. Iya, ya itu dia. Ini kan justru jadi momentum. Namanya anak muda kan semakin diremehkan dia pasti akan semakin tertantang. Ya, dan disitulah yang saya sebut saatnya dia menunjukkan kualitasnya. Dari real Gibran yang dituding, diremehin, dihina selama ini ya. Kita lihat besok waktu debat. Waktu debat ya, seperti apa? Ya. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Ciko terakhir, kita dengarkan dulu statement ini terlebih dahulu. Ngikut aturan KPU juga, kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri? Sama aja. Bukan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Enggak menguntungkan, sama aja. Oke, Mas Gibran mengatakan tidak diuntungkan begitu. Mas Ciko, menurut Anda seperti apa? Menurut saya keren. Jadi artinya dia siap dan itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah ini kami tentu dari awal saya pernah mengatakan di berbagai media yang diuntungkan bila memang tidak ada debat cawapres yang sendirian tampil tanpa didampingi adalah orang yang paling minim dalam pengalaman, paling minim dalam kapasitas intelektual. Dan jujur aja yang dilihat oleh publik adalah Mas Gibran dan juga saya. Karena apa? Karena satu, kalau pengalaman kan kita udah bisa lihat dari kurikulum vitae ya. Gibran adalah yang paling minim. Dan kalau bicara soal kapasitas intelektual, masalahnya kami belum sering melihat dia tampil. Ketika diundang-undang di dialog dengan akademisi, dia memilih untuk tidak hadir. Nah inilah kesempatan yang baik untuk dia. Dan kembali lagi kami katakan, ayo para tim yang nanti ketemu dengan KPU di pertemuan berikutnya, mari sama-sama nge-push untuk supaya terjadi debat cawapres yang tidak harus didampingi oleh calon presiden. Nah satu saya ingin menimpali Mas Adi tadi, bahwa kalau dibilang debat ini tidak terlalu signifikan, menurut saya cukup signifikan. Karena debat ini hanya 5 kali dari 90 hari. Kalau dibilang 35% yang nonton dan bisa mengubah 5-10% pergeseran suara, sangat signifikan. Karena ini hanya 5 dari 90 hari. Artinya ya kan? masih meters begitu ya? Ya kalau kita bicara matematikanya ya, secara matematika. Dan ini harus terus digaungkan di demokrasi kita, karena memang cara yang paling baik untuk melihat, salah satu cara yang paling baik, bukan yang paling baik, untuk melihat bagaimana secara utuh seorang capres dan cawapres yang akan dipilih ya melalui perdebatan ini. Perdebatan yang tidak didampingi menurut nomor urut 3?
Iya, harus ada momen-momen yang tidak perlu didampingi. Karena kan ketika tampil di G20 nanti di PBB kan nggak didampingi terus kan gitu ya. Logika itu yang Anda gunakan ya. Oke, saya ke Mas Adi sebelum kita jeda. Mas Adi, jadi sebetulnya saya ingin lihat lebih luas begitu. Apakah kemudian memang hanya yang dituduhkan saja itu yang kemudian terdampak begitu, atau jangan-jangan ketika dibarengkan, ketika ada sistem proporsi seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, itu juga akan menguntungkan bagi pasangan yang lain atau personal yang lain? Ya tentu saja performa debat visi misi kandidat capres dan cawapres ini untuk kelas menengah ke atas bagus ya, karena mereka ini kan kelompok rasional. Meski kita tahu bahwa proporsi dari kelas menengah ini kan 30-40% ya, dari kelompok-kelompok rasional dan pemilih kritis. Yang ingin saya katakan adalah di antara sekian begitu banyak riuh rendahnya terkait dengan format debat ini kan selalu dikaitkan dengan Mas Gibran ya, yang selama ini dinilai belum punya portofolio sebagai politisi pada level nasional dan capres. Dibandingkan dengan yang lain kan sering kita sudah tonton secara ramai dari Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud apalagi sering disebut sebagai peluru tak terkendali. Muhaimin Iskandar kita juga tahu sering dengan nada-nadanya luar biasa. Gibran ini paling banyak ditunggu. Meski video-video yang selalu belakangan kita dengar, Gibran juga sempat misalnya bicara di panggung internasional pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Bahkan ada yang mengusulkan kalau perlu debatnya pakai bahasa Inggris. Tak mau ada yang kalah lagi kalau perlu pakai bahasa Arab. Ada yang nimpalin juga kalau perlu pakai bahasa Madura. Ya ini kan sebenarnya ingin menunjukkan kebolehan masing-masing dari masing-masing calon. Oke, uji publik saja, apa yang salah? Dan ini adalah moment of the truth sebenarnya bagi semua kontestan, terutama bagi cawapres, penting untuk bicara di depan publik dengan baik dan terukur. Nah, kenapa ini juga menjadi ramai bagi saya? Karena ini, bahwa cawapres itu bukan hanya pelengkap penderita, Bram. Penting. Karena selama ini cawapres ini hanya sebatas ya ornamen, nggak terlampau penting sebagai bagian dari dinamika politik elektoral. Dia ditaruh hanya untuk kepentingan politik elektoral ansih. Dia hanya sebatas ban serep, nggak penting. Oleh karena itu, karena selalu bicara tentang duit tunggal, capres dan cawapres dari segi kapasitas dan kompetensi harus sama. Harus sama-sama confident 100%, tingkat kapasitas kompetensinya tidak terlampau jomplang. Inilah yang sebenarnya ingin ditunggu betul oleh publik. Artinya kenapa tidak harus debat bersama masing-masing seperti yang ada di 2019. Kalau mendengar pernyataannya Bang Habib, Bang Amin, kemudian Bang Ciko, apapun judulnya yang diputuskan oleh KPU dan paslon siap. Mau debat cawapresnya saja siap. Bahkan debat cawapres dan capres siap. Apalagi sih ini? Nggak perlu ada lagi yang ditutup-tutupin. Misalnya Gibran debat dengan Pak Ganjar. Gibran debat. Itu siap kubunya. Pak Ganjar misalnya debat dengan Muhaimin. Atau Pak Mahfud dengan capres lain. Betul. Bagi saya itu menarik, Pak. Menarik. Jadi debat itu nggak perlu kaku-kaku amat. Ini lebih sadis dari cerdas cermat. Ada waktunya. Moderator nggak boleh nyela, nggak boleh nyimpulkan, nggak boleh berpendapat. Ini bagi saya perdebatan yang sangat garing dan nggak menarik. Saya membayangkan debatnya itu terjadi seperti yang sering kita dengarkan di forum-forum bebas, di forum kampus, di forum tokoh masyarakat, di asosiasi-asosiasi kelompok politik. Bebas saja. Ini capres kok dan cawapres yang saya kira multi talent, apapun pertanyaannya, jawabannya pasti harusnya bisa ada jawabannya. Mas Adi seperti apa? Ya, saya sependapat dengan Mas Adi ya. Pertama, penting sekali kita untuk mengetahui kapasitas calon wakil presiden kita. Karena undang-undang kita jelas mengatakan ketika presiden berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh wakil presiden. Kita bisa bayangkan bagaimana nanti pemerintahan kita ketika dipimpin oleh wakil-wakil presiden yang sekarang ada ini. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh nanti kalau ada salah satu presiden berhalangan, wakil presidennya ini mumpuni atau tidak, punya kapasitas atau tidak. Apakah wakil presiden ini bisa melanjutkan pemerintahan ini dengan baik atau tidak. Jadi itu perdebatan tentang ini menjadi penting. Makanya saya lalu dikatakan tadi bahwa kalangan menengah, betul memang yang mengamati perdebatan ini pasti kalangan menengah, kalangan terdidik lah. Tetapi pada faktanya dari survei-survei yang ada, swing voter kita ini kan terlampau besar. Kalau dari data yang kami miliki berkisar dari 28 sampai 33% swing voter kita. Berbeda-beda dalam setiap periodenya. Artinya apa? Setelah mereka, kalangan intelektual ini, setelah mereka melihat hasil perdebatan ini, cara berpikir dan cara menanggapi mereka, emosional mereka, maka dia akan menentukan pilihannya. Nah itulah tugasnya KPU. Tugasnya KPU bagaimana perdebatan ini, acara ini bisa semakin masif, bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi KPU
jangan pasif dalam hal ini, tapi berupaya bagaimana maksimal bisa ditonton oleh rakyat Indonesia. Oke, Bang Ciko, ini pertanyaan besar. Ketika memang apa yang kita bahas, dinamika hari ini masih on progress begitu, apakah kemudian apa yang kita bahas hari ini, keasikan yang Anda sebutkan tadi dari statement Mas Adi, itu bisa nanti sampai dan kemudian juga menjadi hasil final untuk soal format debat? Ya kami harapannya tentu itu tadi, bahwa akan ada kesempatan untuk calon wakil presiden untuk berdebat sendirian ya, tanpa harus didampingi gitu. Nah, ini sangat penting ya, seperti dikatakan. Nah, kita seperti kaset rusak nih, mengulang-ulang bahwa ada nanti kejadian di mana kemungkinan presiden berhalangan tetap dan lain-lain. Nah ini yang memang masyarakat ingin tunggu. Masyarakat ingin lihat apakah cawapres-cawapres ini someday fit to be a president gitu. Karena itu tadi ruhnya kenapa pemilu pilpres itu selalu ada calon wakil presidennya. Karena ada kemungkinan itu terjadi dan tidak perlu diadakan pemilu di tengah periode 5 tahun itu. Kan itu. Okay. Nah ini yang harus penting dan harus benar-benar dipikirkan oleh KPU. Tapi paling tidak hari ini... Jadi kadang-kadang gini loh, tidak harus semua ansih tentang aturan. Kita harus berpikir tentang ruh, tentang azas kepatutan, azas kepantasan dan etika dan moral dan lain-lain gitu. Karena kalau kita ansih bicara soal aturan, nanti ujung-ujungnya dicari celah-celah untuk menguntungkan salah satu pihak. Nah, kekhawatirannya begitu ya. Jadi begitu. saya sederhana. Singkat saja sebelum saya ke Mas Adi. Kalau mau diringkus secara sederhana sebenarnya, persoalan format perdebatan diringkas, ringkus tangkap. Saya meringkus. Wah ini cukup kaget sebenarnya. Lebih simpel lagi. Yang ingin saya katakan adalah di antara perdebatan soal format perdebatan ini apakah berubah ataupun tidak, kalau disederhanakan ini menyangkut Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Oke, kita lempar ke Mas Adi terakhir, singkat saja dari Anda. Ya nggak ada masalah. Kami tentu sangat memandang debat ini sebagai sesuatu yang strategis. Mau berapa persen pun pemilu kita itu kan one man one vote ya. Satu suara pun sangat penting. Kami mengejar suara sampai ke orang ya. Saya tengah malam ketemu satu orang saja untuk meyakinkan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu saya lakukan. Apalagi ini bisa dapat 5% dari 35% ya, itu angka yang sangat besar. Sehingga kami betul-betul ingin berharap kedua paslon kami ini bisa tampil menebar pesonanya, ya kan, meyakinkan publik gitu ya, termasuk juga Pak Gibran. Ya ini kan faktor apa namanya, salah satu faktor pendongkrak elektabilitas Pak Prabowo. Beliau hadir saja, resmi saja beliau menjadi paslon, Pak Prabowo itu sudah dapat insentif sekitar 4 kali margin of error. Apalagi nanti beliau berdebat ya kan, menunjukkan kemampuannya, kualitasnya. Ya, oh iya, sangat setuju. Kita sangat setuju gitu. Jadi kan harapannya narasi bersama yang satu ini bisa sangat senang ya. Bisa menjadi hasil akhir kalau begitu. bisa mendapat kesempatan tersebut ya. Dan ini peluang bagi kami. Kami dapat poinnya. Dan sebelum kami menanyakan bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung melalui online, kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Political Show. Tim belum pernah diajak berbicara, karena itu kita terkejut. Enggak menguntungkan, sama aja. Saya mau berdebat, ayo. Tidak berdebat, ayo. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbul. Anda masih bersama kami di Political Show, dan di segmen ini saya akan persilakan pada teman-teman mahasiswa yang sudah terhubung melalui sambungan online untuk memberikan pernyataan serta pertanyaan kepada narasumber yang ada di studio. Saya persilakan pertama Ketua BEM Universitas Udayana Iputu Bagus Padma Negara. Mas Padma, silakan pertanyaannya. Boleh keras ya suaranya. Oke, baik. Selamat malam, host dan juga para hormati para senior korporat Indonesia. Baik, sebenarnya ini kan menarik ya gitu. Kalau didampingi, tentunya kan akan ada peluang untuk saling bisik gitu. Dan tentunya memang ini akan mengurangi suatu blunder gitu. Antara perbedaan statement dari Capres dan Cawapres gitu. Nah ini kan tentunya apalagi nanti di forum sampai ada yang berpendapat ketika nanti ada proporsi gitu kan, tentunya
merupakan suatu upaya KPU untuk merendahkan itu salah satu dari paslon. Kan tentunya ketika debatnya Wapres tapi Capres ikut bicara kan tentunya ini merendahkan gitu, menurut saya gitu. Nah, dan memang menurut saya sih mereka semua ini merupakan orang yang hebat ya, bukan lagi seorang anak SD yang pokoknya mengambil rapot perlu didampingi oleh orang tuanya, ayah misalnya gitu. Dan tentunya ketika tiga orang Capres ini merupakan orang yang seharusnya bisa merubah stigma bahwasanya Capres bukanlah ban serep gitu. Ketika akhirnya Gus Imin memiliki pengalaman lulusan Univ Ternama, ex-menteri, sekarang sedang menjabat dari Waketum DPR RI dan juga ketum partai, dan juga ada Prof. Mahfud, seorang guru besar, ketua MK dan juga mantan ketua MK dan juga Menko Polhukam, dan juga ada Mas Gibran yang merupakan lulusan dari AUSI dan sedang menjadi wali kota dan juga pernah menjadi seorang anak mantan wali kota, anak mantan gubernur dan juga anak presiden 2 periode gitu. Ini kan sebenarnya saya pun ingin membahas dengan KPU, cuman rasanya beliau sudah leave dari room. Sebenarnya saya ingin bertanya sih mengenai ini kan ada kita dukung gitu dong. Berarti kan ketika tadi beliau membahas bahwasanya 2019 itu ada kesalahan. Nah, sebenarnya kan aneh gitu kenapa dibahas dari kemarin ketika menetapkan ke KPU nomor 90 mungkin, atau mungkin ketika adanya undang-undang nomor 12 nomor 17. Ini kan sangat lucu ya saya. Tapi ini kita sekarang gini deh, karena memang adanya para tim pemenangan, saya ingin bertanya gitu. Karena kan tadi dikatakan dan masih bahasanya sangat politis itu, belum ada hitam dan putih, masih abu-abu gitu. Saya ingin bertanya sebenarnya apakah ada ketakutan dari masing-masing tim koalisi atau mungkin memang pada akhirnya siap untuk tarung sendiri-sendiri. Oke, baik. Oke, Mas Fatma, saya mendapatkan poin yang Anda sampaikan. Terima kasih. Saya akan ke Mas Rizky yang masih dari BEM Udayana, silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertama, saya sepakat ya bahwa kita tidak ingin cawapres itu kembali diasosiasikan seperti ban serep, istilah anak mudanya itu AFK. Kita ingin cawapres ini juga punya kapasitas yang sama dengan capresnya, karena seperti yang dibilang tadi bahwa ketika presiden nanti berhalangan tetap secara konstitusional, itu wapres yang akan menggantikan. Pertama, kedua, saya tidak sepakat bahwa dibilang tadi kebanyakan anak muda ini apolitis. Justru bagi saya politik anak muda itu politik gagasan gitu. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Kita masih ingat Ganjar diasosiasikan dengan isu wadas, Prabowo diasosiasikan dengan isu food estate, Anies diasosiasikan dengan politik identitas. Sehingga Mas Rizky, kita boleh tidak langsung rela ketika anak muda hanya dijadikan gimmick politik tertentu. Pertanyaannya, sejauh mana masing-masing paslon akan mengelaborasi isu anak muda ketika debat nanti untuk menggait anak muda itu. Oke, baik, menarik. Bagaimana atau sejauh mana kemudian setiap paslon mengelaborasi soal anak muda? Saya kalau tadi 1, 2, 3, ketiga dulu, ke Mas Ciko dulu. Pertanyaan pertama adalah soal bagaimana adakah ketakutan atau siap, baik dari capres maupun cawapres. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana kemudian setiap paslon akan bisa mengelaborasi isu anak muda. Karena disebut anak muda tidak apolitis. Ini langsung dua pertanyaan. Sejauh mana kesiapannya tadi nomor 1 kami sampaikan bahwa format seperti apapun dan juga disampaikan oleh Pak Mahfud, ya kan, mau debat mau nggak debat ya siap, ya kan, dimanapun kita siap, di hadapan publik yang seperti apapun kita siap, dengan pertanyaan seperti apapun, panelis seperti apapun kita siap. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda atau kebutuhan-kebutuhan anak muda ke depan. Tentunya kita sebagai yang memiliki visi misi yang memang tujuan utamanya adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan mengetahui dan memahami betul bahwa ada bonus demografi yang kita perlu rawat dan kita perlu bangun di anak-anak muda ini, yang dimana kita tidak mau menjadi liabilitas tapi menjadi aset. Tentunya itu menjadi titik berat kami. Kita bicara soal beasiswa, kita bicara soal satu sarjana, paling tidak satu sarjana di rumah keluarga miskin dan lain-lain. Artinya paslon Anda siap ya mengelaborasi anak muda nanti ya? Oke, baik. Saya ke Mas Habib, singkat saja. Terakhir. Jadi, soal kesiapan tadi udah semua ngomong, para calon juga sudah ngomong langsung. Kita super siap ya. Mau cawapresnya semua debat ya kan, mau 5 kali, 10 kali juga boleh. Tapi soal anak muda ya, ini kadang-kadang ada treatment yang paradoks. Kita dari generasi yang lebih senior kadang memandang remeh mereka ya. Tapi kalau kita ingat masa kita muda, saya sendiri, saya tuh merasa paling pinter tuh ketika mahasiswa. Saya merasa lebih pintar dari profesor manapun. Jadi kalau ada diskusi, profesor di mana saya datangi, saya ajak untuk berdebat, ya kan ya. Artinya apa? Memang anak muda itu secara pemikiran sebetulnya
harusnya lebih cerdas daripada yang lebih senior. Kalau yang lebih senior itu banyak sekali beban kehidupan dan lain sebagainya. Jadi sehingga, maksud Anda, paslon Anda, Mas Gibran terutama siap mengelaborasi pasti jauh lebih siap, gitu kan baik. ya. Artinya dia siap mengelaborasi persoalan anak-anak muda karena dia berangkat dari dirinya sendiri yang memang masih berusia muda. Baik, gitu. baik, kita tunggu seperti apa. Terima kasih Bang Habib. Terakhir Mas Ari dari tim Amin. Ya, pertama kalau dari cawapres kita, Caimin ini beliau adalah aktivis gerakan, beliau mantan ketua umum PMII, pernah jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, pernah jadi menteri. Jadi insya Allah kemampuan dia, kami yakin beliau akan siap sekali dan memahami sekali apa yang sudah pernah disampaikannya dan dapat mengelaborasi tentang visi misinya pada waktu perdebatan nanti. Lalu yang kedua tentang anak muda, pertama ya kalau kita lihat dari segi usia, hanya pasangan kami yang sama-sama mudanya. Kalau pasangan lain kan ada yang lebih tua dan lebih muda. Tapi mudanya juga ada dong yang lain. Ya lebih muda, saya katakan kan. Tapi kalau kami dua-duanya muda, dua-duanya muda. Dan untuk itu kami punya Amin muda yang bisa Anda lihat bagaimana kegiatan-kegiatan kita di Amin muda. Dan Pak Anies, capres kita sangat concern terhadap kawan-kawan muda. Karena mereka adalah harapan kita, generasi masa depan kita. Sehingga dari segi pendidikannya tentunya akan menjadi prioritas utama kita. Oke, baik. Saya minta komentar Mas Adi terakhir. Jadi artinya bagaimana kemudian Anda melihat setiap paslon akan mampu mengelaborasi bukan hanya objek, tapi juga subjek anak mudanya? Bagi saya secara prinsip perdebatan itu bukan soal kemampuan retorika dan gaya komunikasi kepada publik, tapi kedalaman substansi dan materi. Karena seringkali, sekalipun sering disebut sebagai singa podium, tapi dihadapkan pada hal-hal sifatnya realistis, pengalamannya tidak sampai, bisa kikuk menjawab persoalan-persoalan. Publik akan melihat bahwa perdebatan yang terjadi itu siapa yang akan bicara yang hanya sebatas normatif theoretically atau bicara yang sifatnya to the point berdasarkan fakta-fakta. Itu yang saya sebutkan nanti sebagai moment of the truth dalam perdebatan pilpres karena diwaktuin Pak pembicaraannya. Kalau debatnya itu berjam-jam, nggak ada waktunya, saya kira ini akan beda ceritanya. Bahwa mereka lah yang punya pengalaman aktivis akan menjadi panggung. Tapi ketika dikasih waktu to the point direct, ini soal ketepatan cara berpikir, data-data yang faktual akan menguntungkan segala-galanya. Oleh karena itu debat ini jangan dihalang-halangi dalam tanda kutip dengan aturan-aturan yang membuat perdebatan nggak menarik. Udah bikin bebas aja dan nikmati kok. Kalau bisa di akhir perdebatan itu ada stand up komedinya lah Pak. Biar kita bisa nikmati bersama. Iya, biar nggak terlalu tegang-tegang amat lah ini hidupnya. Oke, baik. Dan kita lihat sebenarnya siapa yang kemudian nanti bisa relate dengan anak muda sebagai penonton dan juga sebagai pemilih terbanyak pada pemilu 2024. Dan kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini yang seru sekali. Wah, hari ini kita agak berbeda. Ada yang beda hari ini. Ada yang berbeda hari ini. Biasanya ada Mbak Rifana. Hari ini ada Mas Bram Herlambang. Betul. Kita ini mau cerita dulu bapak-bapak. Kita ini setiap stand up komedian selalu takut kalau misalnya ditonton sama Mbak Rifana. Karena Mbak Rifana itu kalau misalnya kita nggak lucu, kita tuh akan dimarahin sama Mbak Rifana. Ya. Kalian hari ini nggak lucu gitu. Tapi hari ini Mbak Rifana nggak datang karena minggu lalu dia yang dimarahin Bang Habib. Emang mantap Abang Habib ini. Karena cuma Abang Habib ini yang sekali marah jurnalis cuti. Ya. Padahal kesini pengen ketemu Mbak Rifana. Iya. Tapi Mbak Rifana cuti. Makanya kita terima kasih ke Abang Habib karena sekarang kita punya alasan kalau misalkan dimarahin Mbak Rifana. Kalau misalkan Mbak Rifana marah kita tinggal bilang kita laporin Bang Habib nih. Tapi hari ini temanya juga menarik banget. Apa tuh? Temanya ribut-ribut format debat Pilpres 2024. Ini adalah pertanda bagaimana seseru apa nanti Pilpres 2024 Bapak-bapak. Ya. Bayangin aja kita nih sekarang ada di ruangan ini lagi memperdebatkan apakah perlu debat cawapres sendiri. Perlu debat apa enggak debat. Debat aja diperdebatkan Pak. Buat apa gitu nih kita nih? Kita memperdebatkan debat. Betul. Iya, dan karena sekarang juga netizen tuh pada bingung Bang. Kenapa? Karena
dari perubahan format debat ini siapa yang diuntungkan? Netizen banyak bertanya-tanya. Banyak bertanya-tanya tuh. Oke. Banyak netizen yang bilang, wah ini mah Gibran yang diuntungkan. Karena ada yang bilang Gibran tidak bisa debat. Itu netizen yang bilang, bukan saya, Bang. Ya, saya takutnya nanti saya dimarahin juga nih sama Abang Habib nih. Dia dimarahin, dia cuti, neng stand up sini Bang Bram lagi nanti. Info segalanya. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Apalagi baru-baru ini ada video viral Mas Gibran salah ngomong. Salah ngomong, harusnya ibu hamil dikasih asam folat, Mas Gibran malah bilang dikasih Kalau salah asam ngomong, sulfat. Pak Mahfud pernah juga salah ngomong, menyengsarakan. Nah, menyengsarakan. Iya, dan kita pun mewajarkan, namanya manusia salah ngomong wajar. Benar. Apalagi Mas Gibran bukan background kimia. Benar. Wajar. Jangan salah minum aja. Apa? Jangan salah minumnya. Nah, jangan salah minum. Apalagi ya, Mas Gibran kan bukan background kimia, jadi kita nggak apa-apa. Manusiawi, gitu. salah ngomong itu manusiawi. Cuman nih, mohon maaf nih Mas Gibran, kita juga nggak bisa bohong kalau itu salah ngomong yang lucu. Iya, soalnya kan asam sulfat itu buat baterai. Oke. Ibu hamil dikasih asam sulfat, bukannya dirawat malah dicas. Iya kan? Bukan Nggak lobet, enak. bukan lobet ya? Bukan lobet, walaupun kita tahu perut sama baterai sama-sama bisa kembung. Enggak, bukan. Enggak gitu. Terus ada juga netizen banyak lagi yang beramai-ramai. Apa tuh? Ada yang bilang, wah ini sebenarnya yang nggak mau ada debat cawapres sendiri adalah kubunya Amin. Katanya juga sama, katanya Caimin nggak berani debat sendiri. Nih netizen, jangan terlalu suuzon. Aku tahu kubunya Pak Amin, kubunya Amin itu membawa narasi perubahan. Tapi nggak semuanya di Indonesia yang berubah itu dari kubu Amin gitu maksudnya. Masa Amin berubah langsung jadi kubu Amin? Dan lagian ya, aku justru curiga Caimin itu malah pengen ada debat cawapres sendiri menurutku. Kenapa tuh? Dia tuh malah kayaknya takut kalau debat cawapres ditemenin sama Pak Anies. Kenapa? Karena kalau dia salah ngomong diselepet. Oh, takutnya kena selepet lagi ya. Setiap salah ngomong udah standby. Ya, tapi yang paling seru menurut saya ya, itu yang paling seru adalah statement dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu mengeluarkan statement yang kontroversial. Ketika ditanya apakah perubahan format debat ini tidak apa-apa, dia bilang, oh tidak apa-apa, kita ngikut KPU aja. Bahkan kita bikin lomba goreng martabak, saya ngikut. Wow, banyak tuh netizen yang bertanya-tanya, oh ini menyindir Gibran, ini menyindir Gibran. Tolonglah netizen. Nggak semua yang jago goreng itu hanya Mas Gibran. Iya, nggak semua yang jago goreng itu hanya Mas Gibran. Bener. Dari kubu 01 jago goreng. Oke. Kubu 02 jago goreng. Kubu 03 juga jago goreng. Goreng martabak. Goreng isu. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duta Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan dulu. Kali ini lucu. Karena nggak dari Rifana. Jadi nggak dimarahin nih Bang Dia Habib. nggak tertekan. Oh, ternyata kuncinya di situ. Nah nih Mas Adi cocok nggak yang begini-begini untuk debat capres? Oh, cocok. Nanti kita tukeran kontak berarti ya Mas. Baik, seru sekali. Terima kasih tentunya kepada Ronaldo dan juga Aji untuk icebreaker-nya tentunya di akhir ya. Dan harapannya tentu kita mungkin bisa ketemu lagi minggu depan, atau enggak? Kalau itu ngomong ke Mbak Rifana. Oh, iya, siap. Oke, terima kasih para narasumber, Mas Ciko, Mas Ari, Bang Habib, dan juga Mas Adi Praitno telah bergabung sama kami di Political Show pada malam hari ini. Dan usai sudah perjumpaan kita di Political Show malam hari ini, saksikan kami di minggu depan di jam dan hari yang sama. Saya Bram Herlambang, terima kasih, sampai jumpa.